Di awal film terlihat para anggota militer SEAL Amerika yang sedang latihan terjun payung di daerah San Diego, California, Amerika Serikat. Kemudian di daerah Manila, Filipina, terlihat sebuah mobil box es krim yang melaju di tengah keramaian kota. Mobil tersebut dikendarai oleh seorang pria botak bersama seorang wanita yang tampak ketakutan di dalamnya. Lalu mereka pun sampai di sebuah sekolah dasar internasional. Bersamaan dengan itu terlihat sebuah mobil sedan mewah yang masuk ke sekolahan tersebut. Mobil sedan itu ternyata milik Duta Besar Amerika Serikat di Filipina yang sedang menjemput anaknya. Melihat kedatangan mobil box penjual es krim membuat para murid di sana senang dan langsung mendekatinya, termasuk anak dari Duta Besar Amerika tersebut. Kemudian pengemudi mobil box es krim itu malah pergi dari sana. Lalu inilah yang terjadi. Akibat dari ledakan itu menyebabkan Duta Besar Amerika Serikat tewas bersama anaknya dan juga puluhan murid lainnya. Namun saat ini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas aksi teror tersebut. Di lain waktu terlihat si pengemudi botak mobil box ekstrim tersebut yang bernama Abu Sabal sedang bersembunyi di suatu kamp pelatihan para teroris yang diketahui berada di Indonesia. Abu Sabal merupakan seorang teroris yang sangat berbahaya dan kini dirinya telah menjadi buronan internasional. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan dua anggota Navy SEAL yang bernama Letnan Rock dan rekannya Dave sedang berbincang-bincang di suatu kafe. Di situ Rock mengatakan kalau istrinya sedang hamil dan dia ingin mengajak semua anggota timnya berlibur di sebuah pantai. Sementara di Costa Rica, Amerika bagian tengah, tampak seorang agen CIA wanita bernama Lisa Morales yang sedang menyamar menjadi perawat di suatu tempat penampungan anak-anak yang kurang mampu. Kemudian datanglah seorang pria bernama Cristo yang menjadi target Lisa untuk dimata-matai. Karena Cristo diyakini oleh CIA memiliki bisnis penjualan narkoba dan ada keterkaitannya dengan para teroris termasuk Abu Sabal. Malam harinya Lisa bertemu dengan seorang pria rekan agen CIA-nya yang bernama Walter Ross. Di sana mereka berdua berupaya mengumpulkan informasi intelijen untuk menangkap Cristo dan juga Abu Sabal. Namun tanpa disadari, seseorang telah mengintai pergerakan mereka berdua. Keesokan harinya saat Walter dan Lisa sedang berada di tempat penginapan, tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu dari luar dan kemudian menyerang mereka. How much do I owe you? Nada. Akibat kejadian itu, Walter pun harus tewas terkena tembak dan Lisa diculik untuk dibawa ke suatu tempat. Sementara di tempat lain, para anggota Navy SEAL sedang liburan bersama keluarga di sebuah pantai. Di sana seorang kepala senior Navy SEAL yang bernama Otto Miller mengumpulkan 7 anggota SEAL terbaiknya. Mereka bernama Wayme, Ray, Sonny, Ajay, Mike, Dave, dan Letnan Rock. Di sini mereka menikmati hari terakhirnya bersama keluarga sebelum berangkat ke Costa Rica untuk menjalankan sebuah misi penyelamatan seorang agen CIA, yaitu Lisa Morales yang sedang disandra. Sementara itu di suatu tempat di tengah hutan Costa Rica, terlihat Lisa yang sedang disandra oleh anak buah Cristo.
Melalui panggilan suara, Lisa dipaksa oleh Kristo untuk memberitahu informasi mengenai operasi CIA yang dianggap telah mengganggu bisnisnya. Namun Lisa tetap tidak mau memberitahunya, meskipun dirinya harus disiksa secara perlahan. Di sisi lain, Letnan Rock bersama anggotanya telah sampai di kamp militer Amerika Serikat yang berada di Costa Rica. Di sana mereka diberi arahan oleh Miller dan seorang letnan wanita yang bernama Leones untuk misi yang akan mereka jalani. Berdasarkan informasi yang ada, Kristo merupakan seorang gerilyawan yang bekerja untuk mafia Rusia sebagai penyelundup senjata sejak tahun 90-an. Sedangkan Lisa ditugaskan menyelidiki Kristo untuk mendapatkan informasi jaringan teroris Abu Sabal yang merupakan dalang dari teror di sekolah dasar di Filipina beberapa waktu lalu. Maka dari itu mereka harus berhati-hati dalam misi ini karena anak buah Kristo memiliki senjata yang cukup canggih. Kemudian 7 anggota Navy SEAL tersebut diterjunkan dari pesawat militer untuk memulai misinya. Kemudian setelah mendapat informasi dari tim pemantau kalau area sekitar aman, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi penyanderaan Lisa Morales. Keesokan paginya terlihat 2 helikopter yang membawa kapal tim reaksi cepat diturunkan melalui sebuah sungai untuk bersiap menjemput dan membantu Letnan Rock bersama anggotanya dalam misi ini. Sementara di sisi lain, Letnan Rock dan anggotanya sudah berada di dekat kamp para teroris anak buah Kristo. Lalu mereka pun segera membagi tugas untuk mengintai dan menyusup ke lokasi tersebut. Di situ Letnan Rock bersama Weimi si penembak jitu bertugas mengawasi dari kejauhan dan menjaga komunikasi dengan tim reaksi cepat. Sementara para anggota lain yang dipimpin oleh Dev akan menyelinap ke titik lokasi para teroris itu. Setelah semua penjaga di sana berhasil dilumpuhkan, mereka pun bertemu dengan Lisa yang keadaannya sangat mengenaskan. Namun salah satu anggota mereka, yaitu Mickey, harus kritis karena terkena tembak di bagian mata. Melihat kedatangan beberapa mobil teroris menuju tempat tersebut, Letnan Rock meminta Dev dan anggotanya untuk segera pergi dari sana dengan menaiki sebuah truk yang berada di sekitar lokasi mereka. Setelah itu mereka pun kembali adu tembak di atas mobil dengan para teroris yang terus mengejarnya. Di sisi lain, Letnan Rock dan Weimi segera berlari menuju titik lokasi yang sudah ditentukan untuk menghadang mobil para teroris itu dengan menembakkan senjata RPG ke arah mereka.
Pada akhirnya mereka pun tiba di titik penjemputan dan langsung terjun ke dalam sungai yang telah dijaga oleh pasukan reaksi cepat. Kemudian misi penyelamatan pun berhasil, meski harus membuat salah satu anggota mereka mengalami kritis karena terkena tembak. Di lain waktu di suatu daerah Ukraina, terlihat Abu Sabal yang mendatangi suatu tempat. Ternyata tempat tersebut adalah pabrik pembuatan rompi anti peluru, sekaligus rompi peledak yang memiliki daya ledakan sangat besar dan telah didesain secara canggih hingga tidak dapat dideteksi dengan metal detektor. Kemudian Abu Sabal menemui Kristo di sebuah gedung untuk membahas rencana selanjutnya. Di situ Kristo mengatakan kalau ini adalah pertemuan terakhir mereka, karena saat ini dirinya sedang dalam pengawasan ketat CIA. Hal tersebut membuat Abu Sabal marah karena Kristo dianggap tidak menepati janjinya untuk ikut bersama menghancurkan Amerika. Di sisi lain, di suatu wilayah pesisir Amerika bagian tengah, kepala senior Otto Miller menemui Letnan Rock untuk mengatakan bahwa berkat sebuah handphone yang ditemukan oleh Letnan Rock saat melakukan misi sebelumnya, mereka berhasil melacak sebuah penerbangan menuju Meksiko yang akan dilakukan oleh Abu Sabal melalui sebuah wilayah di Somalia, Afrika. Oleh sebab itu, Miller meminta Letnan Rock mengirim dua anggotanya, yaitu Ajay dan Ray, untuk ditugaskan ke Somalia. Karena Abu Sabal diketahui akan berada di sana untuk transfer senjata, dan kemudian mereka akan masuk ke Amerika melalui jalur barat Meksiko. Sementara Miller dan para anggota SEAL lainnya akan memburu Kristo yang diketahui telah berada di tengah lautan menuju Meksiko menggunakan kapal pesiarnya. Sedangkan Letnan Rock bersama anggotanya diminta untuk tetap standby di Amerika dan akan menjadi pasukan reaksi cepat. Setelah itu, Letnan Rock memberi Dave sepucuk surat yang telah dia tulis agar diberikan ke keluarganya jika nanti terjadi sesuatu padanya. Di sisi lain, Ajay dan Ray telah tiba di kapal selam milik militer Angkatan Laut Amerika. Kemudian mereka pun bertemu dengan kapten kapal. Di situ sang kapten segera memberi mereka arahan saat menjalankan misi pengintaian Abu Sabal di Somalia. Setelah itu dengan menggunakan kapal selam kecil, mereka pun menuju pesisir Somalia. Sesampainya di Somalia, Ajay dan Ray mengintai pergerakan Abu Sabal beserta anggotanya. Terlihat mereka sedang memindahkan kotak perlengkapan senjata dan beberapa rompi peledak ke dalam sebuah pesawat yang akan terbang menuju wilayah pesisir barat Meksiko. Melihat hal tersebut, mereka pun segera menginformasikan ke markas pusat kalau pesawat yang dinaiki Abu Sabal telah terbang menuju Meksiko. Letnan Rock dan Dave yang menerima laporan tersebut, mereka pun menunggu perintah dari atasan untuk mulai melakukan serangan terhadap para teroris itu. Sementara di wilayah Laut Pasifik, kepala senior Miller dan timnya sudah mulai bergerak menuju kapal pesiar milik Kristo. Setelah berhasil menangkap Kristo, kepala senior Miller segera menginterogasinya tentang rencana teror bom yang akan dilakukan oleh Abu Sabal di Amerika. Namun Kristo tidak mau memberitahunya, sehingga Miller pun mengancam akan keselamatan keluarganya.
Kristo yang sangat mencintai keluarganya akhirnya mengatakan kalau Abu Sabal telah membawa beberapa senjata dan 16 rompi peledak yang akan menyebar di wilayah Amerika. Sementara itu, Letnan Rock yang telah mendapatkan informasi posisi para teroris itu, mereka pun langsung bergerak menuju Pulau Cedros, Meksiko. Roger, Maine. Blackbeard actual, this is Blackbeard, Maine. Sesampainya di sana, mereka segera menyusup ke pemukiman warga yang diidentifikasi sebagai tempat para teroris itu bersembunyi. Saat mereka masuk ke dalam salah satu rumah warga, terlihat seorang wanita bersama anaknya berteriak untuk memberi kode terhadap para teroris itu, sehingga terjadilah baku tembak di sana. Namun setelah berhasil melumpuhkan seluruh anggota teroris di sana, mereka tidak menemukan keberadaan Abu Sabal. Kemudian Letnan Rock mendapat informasi dari markas pusat bahwa Abu Sabal beserta anggotanya akan menyeberangi perbatasan Amerika-Meksiko melalui sebuah terowongan yang berada di bawah pabrik susu Mexicali. Mendengar informasi tersebut, mereka pun segera terbang menuju terowongan Mexicali dan bergabung dengan pasukan khusus Meksiko untuk menghadang Abu Sabal beserta anggotanya. Setibanya di Mexicali, Letnan Rock bertemu dengan komandan pasukan khusus Meksiko yang bernama Pedros. Di sana Pedros mengatakan bahwa misi ini akan sangat sulit karena lokasi target mereka merupakan tempat yang sangat berbahaya. Diketahui para kriminal bersenjata dengan jumlah yang cukup banyak berkumpul di daerah tersebut. Setelah mendapat arahan dari komandan Pedros, mereka pun bergegas menuju lokasi target. Sementara di pabrik susu tersebut, Abu Sabal dan anggota teroris lainnya terlihat mereka sedang mempersiapkan diri untuk menargetkan beberapa lokasi di Amerika Serikat yang akan mereka teror. Di lain sisi, Letnan Rock dan anggotanya dengan ditemani pasukan khusus dari Meksiko, mereka pun telah bersiap untuk menerobos masuk ke pabrik tersebut. Di tengah aksi baku tembak itu, Letnan Rock dan anggotanya melihat seorang wanita yang menangis dengan memakai sebuah rompi peledak. Namun sayangnya, dalam pertempuran ini Letnan Rock harus tewas akibat menahan granat yang dilempar ke arah anggotanya. Kemudian di saat Dev mengejar Abu Sabal, dirinya malah nyaris tewas akibat terkena tembak.
Pada akhirnya misi mereka pun selesai dengan menghabisi seluruh teroris yang akan mengancam keselamatan warga Amerika Serikat. Di akhir cerita, Letnan Rock dimakamkan secara militer dengan penghormatan penuh oleh anggota Navy SEAL dan para petingginya. Terlihat juga Dave yang hadir di acara pemakaman itu dengan memakai kursi roda akibat luka tembak yang dia alami ketika berperang melawan para teroris. Dalam pemakaman itu, istri Letnan Rock yang baru saja melahirkan seorang anak diberi penghargaan penuh atas aksi yang dilakukan oleh sang suami saat menjalankan misi terakhirnya. Saat di rumahnya, istri Letnan Rock yang sedang bersama putranya terlihat menangis ketika membaca sepucuk surat dari sang suami yang dititipkan kepada Dave ketika dia menjalankan misi terakhirnya. Dan film pun berakhir.